Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Batu Sandungan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengecam dua kelompok pemuka agama Yahudi dengan sangat keras. Celakalah, kata Tuhan Yesus. Artinya kamu tidak akan dapat selamat karena tindakanmu yang tidak patut dan tidak terpuji. Belum lagi kamu itu adalah seorang pemuka agama. Kamu harusnya memberi teladan. Ternyata kamu menjadi batu sandungan. Kamu harusnya membawa orang kepada kehidupan dalam kebenaran, tetapi kamu malah menutup dan tidak berminat membukakan pintu-pintu kebenaran itu. Seorang guru yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi sumber inspirasi dan contoh baik, malah mempermalukan murid-muridnya sendiri. Bagaimana seorang guru dapat dibanggakan kalau ternyata dia terbukti telah korupsi dana bos? Bagaimana seorang guru bisa didengarkan dan dikagumi muridnya kalau ternyata dia adalah pemakai dan pengedar obat-obatan terlarang? Celakalah guru yang demikian. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya, apalagi anak didiknya. Parah. Sungguhlah amat memalukan tindakan perilaku seorang pendidik yang mestinya dapat diguguh dan ditiru, tetapi malah menodai citranya sebagai panutan dan teladan. Saudara-saudari terkasih, teguran keras Tuhan Yesus hari ini mestinya membangunkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari mimpi panjangnya dengan gaya munafik mereka. Bacaan Injil yang dikutip hari ini merupakan sebagian dari litani kecaman Tuhan Yesus kepada mereka. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 36 adalah kumpulan kecaman-kecaman Tuhan Yesus atas kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam teologi Perjanjian Lama, orang munafik disamakan dengan orang fasik dan orang curang. Orang munafik boleh disebutkan sebagai yang tidak jujur. Orang jujur bebas dari kepura-puraan dan kecurangan. Leon Dufour, seorang ahli kitab suci, menyebutkan bahwa orang munafik adalah manusia yang dengan mudah menjadi tidak setia dan kadang-kadang menjadi buta. Pendapatnya salah dan jahat. Sebagaimana yang kita dengarkan pada hari ini. Inilah yang dikatakan Yesus kepada orang-orang ini. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebagai pendidik bangsa Israel, mereka seharusnya membukakan nilai-nilai kebenaran kepada umat Yahweh. Tapi mereka justru menjadi penghambat dan batu sandungan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak suka pada orang yang munafik.
kepada orang yang suka berpura-pura dan orang yang tidak setia. Tuhan Yesus juga tidak suka pada orang yang menjadi batu sandungan untuk keselamatan orang lain. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sesungguhnya adalah cerdik pandai yang memiliki pengetahuan agama yang cukup. Kepada mereka diserahkan tugas untuk membimbing bangsa Israel kepada kebenaran. Namun nyatanya, mereka memutarbalikkan fakta. Kata Tuhan Yesus kepada mereka begini, "Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?" Cukup jelas apa yang dikecamkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Inilah bentuk pendidikan atau katekese untuk umat perdana pada masa pembentukan dan perkembangan gereja awal, khususnya jemaat yang berlatar belakang penganut agama Yahudi, sebelum mereka percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptis. Mereka dibiasakan dengan peradaban baru agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi, terutama karena ketidakjujuran atau kemunafikan mereka. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikecamkan oleh Tuhan Yesus ditulis juga untuk kita dan ditujukan juga untuk kita saat ini. Artinya, kita diingatkan untuk memiliki kebajikan Kristiani, yaitu jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, jujur kepada diri sendiri. Jangan juga kita menjadi penghambat atau batu sandungan untuk saudara-saudara kita yang sedang mencari dan berusaha menemukan nilai-nilai kebenaran iman Kristen. Tidaklah enak mendengar apa yang orang sebutkan bahwa kita adalah orang munafik. Terlepas itu benar atau tidak. Tetapi memang nyatanya, beberapa orang berperilaku sebagai orang munafik yang baru disadari kemudian. Ada orang yang bersikap baik dan menunjukkan kesetiaan di hadapan seorang pimpinannya. Padahal beberapa menit yang lalu, dia sudah mencoba menjelek-jelekan sang jenderal kepada teman-temannya. Teman-temannya yang melihat pola tingkah lakunya mencibir dan berkata, "Dasar si munafik." Jujur, Anda pasti tidak suka pada orang-orang yang munafik, yang hanya terlihat baik kalau memang keadaannya memaksa dia berlaku demikian. Fakta di kehidupan banyak kita jumpai perilaku seperti itu. Tetapi mudah-mudahan orang itu bukan saudara. Yes, marilah kita berusaha menjadi orang baik semampu kita. Janganlah kita membuat orang tersandung atau salah jalan, alias tersesat karena cara hidup kita. Menjadi orang jujur dan baik itu susah. Tetapi berbahagialah orang yang berusaha untuk tetap setia menjadi orang baik. Apakah aku dalam hidupku sudah berusaha menjadi orang jujur dan setia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mampukanlah kami untuk menjadi setia dalam kejujuran dalam hidup kami
setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.